Jogja adalah kota penuh budaya. Daya tariknya unik dan tak bisa direplika kota-kota lainnya di Indonesia. Banyak dari masyarakat Jogja yang masih memegang teguh tradisi Jawa, beserta ribuan mitos-mitos yang hidup di dalamnya. Nah, karena itu, banyaklah tersebar tempat-tempat penuh mitos di kota Jogja. Selain Pantai Parangkusumo, Keraton Jogja, Gua Jepang, serta Gunung Merapi, masih banyak tempat-tempat di Jogja yang terkenal angker. Mau tahu? Jangan tonton video ini sendirian. Tempat angker yang pertama adalah Panggung Krapyak atau yang biasa disebut dengan Kandang Menjangan. Berlokasi di sebelah selatan Telengkung Gading, bangunan kuno yang sudah berumur hampir 250 tahun ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan kawasan hutan. Menurut sejarah, hutan Krapyak merupakan tempat favorit bagi kerabat keraton untuk berburu. Pada tahun 1613, ada seorang kerabat keraton yang meninggal karena diseruduk oleh kijang atau menjangan. Untuk memperingati beliau, dibangunlah sebuah benteng yang sekaligus bisa digunakan untuk berlindung dari hewan liar, serta tempat aman untuk mengintai hewan buruan. Panggung Krapyak juga terletak searah garis lurus dengan pantai selatan, Keraton, Tugu Jogja, dan Gunung Merapi. Tempat ini pernah direnovasi 1 kali dengan penambahan jeruji besi dan pagar pintu. Ini membuat kandang menjangan semakin terkesan mistis karena gelap dan tertutup. Masyarakat juga tidak bisa sembarangan masuk jika belum memanggil juru kunci terlebih dahulu. Menurut urban legend, pernah suatu ketika ada mahasiswa Jogja yang berkendara malam-malam melewati kandang menjangan. Dari jarak beberapa ratus meter, lampu motornya menyoroti sesuatu yang janggal dari celah-celah pintu dan jendela. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata ada orang wanita berbaju putih serta rambut panjang sedang tergantung terbalik di dalam kandang menjangan. Tempat angker yang kedua adalah Bundaran Teknik UGM. Gugur bunga tadi dilarang didengarkan ketika kamu melewati Bundaran Teknik UGM sendirian. Menurut legenda ini, jika kamu mendengarkan lagu itu, bakal ada arwah pahlawan yang bernyanyi bersamamu.
Tempat angker yang ketiga adalah Jembatan Perikanan UGM. Selain bundaran teknik UGM, jembatan yang menghubungkan Fakultas Perikanan dan gedung laboratorium diagnostik milik kedokteran hewan ini dipercaya menjadi spot angker lainnya. Banyaknya saksi mata yang melihat ada wanita misterius yang punya modus terjun tiba-tiba dari jembatan. Namanya Mbak Rohana. Asal-usul Mbak Rohana sendiri kurang jelas. Tetapi, cerita hantu ini sudah menjadi urban legend. Kamu yang mahasiswa UGM, khususnya jurusan perikanan dan kedokteran hewan, apakah pernah mendengar soal dia? Angker yang keempat adalah jalan dari Pantai Wonosari ke Yogyakarta. Banyak desas-desus bahwa jika kita nekat naik motor sendirian malam hari dari Pantai Wonosari, akan ada sesosok makhluk yang iseng membonceng motor kita. Fase pertama, motormu tiba-tiba akan terasa berat, padahal tidak ada apa-apa ketika kamu melihat dari kaca spion. Kemudian akan ada bauan khas seperti semerbak kemenyan. Dan di fase terakhir akan ada seseorang berbisik padamu, "Saya numpang sampai Jogja ya." Tempat angker yang keenam adalah Rumah Kentang Kota Baru. Rumah yang berlokasi di seberang SMA Stella Dus 1 di daerah Kota Baru ini sekarang sudah menjadi bank BTN. Dulunya rumah ini sempat kosong lama dan terkesan wingit karena suasana rumah yang gelap. Tidak ada sumber yang pasti kenapa rumah ini disebut rumah kentang. Mitosnya, jika kita lewat rumah ini, akan tercium wangi kentang yang merupakan penanda bahwa ada makhluk genderuwo di sekitar kita. Lonceng kecil yang ada di pintu pagar rumah itu juga akan berbunyi dengan sendirinya. Tempat angker yang kelima adalah Benteng Friedeburg. Dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Benteng ini konon dulunya sebagai benteng pertahanan tentara VOC, sekaligus tempat tahanan VIP atau bangsawan yang menentang Belanda. Mitos angker yang sering terdengar di sini adalah keberadaan noni Belanda berkaki kuda yang kerap mengganggu para pengunjung atau bahkan tukang becak yang mangkal di depan benteng. Adanya sekombi pasukan Belanda tanpa kepala yang tiba-tiba masuk ke stand lukisan di Festival Kesenian Yogyakarta pada dini hari juga diamini oleh Haryanto, warga Paku Alaman yang juga menjaga stand. Tempat angker yang ketujuh adalah Bioskop XX1. Bioskop yang selalu terlihat ramai di Jalan Solo ini ternyata menyimpan kisahnya sendiri. Pada tahun 1999, swalayan Hero dan Bioskop Empire terbakar, namun tidak menimbulkan korban. Beberapa bulan kemudian, Bioskop Regent dengan 4 studio yang berada tepat di sebelahnya terbakar habis dan memakan korban kira-kira sebanyak 15 jiwa. Setelah lama menjadi puing,
Sekitar 10 tahun kemudian barulah didirikan bioskop XS1 yang kita kenal sekarang. Mitos yang beredar bahwa bioskop ini sangat angker. Bahkan banyak dari orang-orang Jogja yang mengalami kejadian mistis jika nekat menonton film Midnight. Misalnya ada cleaning service yang membersihkan toilet pada pukul 12 malam. Konon juga kabarnya jika cuma menonton dengan jumlah 4 orang saja, maka saat kita memasuki ruangan teater, seolah-olah sudah terisi penuh dan kursi kita ada yang menduduki. Setelah konfirmasi kepada petugas, barulah diketahui kalau tidak ada yang menonton selain kita. Kenapa angka 4? Karena bioskop Regent yang terbakar habis berjumlah 4 studio. Dan konon katanya ada 4 jasad yang belum ditemukan hingga saat ini. Dan tempat angker yang terakhir adalah Mall Ambarukmo Plaza. Mall megah di Jogja ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pesanggerahan peninggalan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dulunya terdapat kebun buah, kandang kuda, serta kolam yang dianggap suci di lokasi tersebut. Pada awal 2004-2005, yaitu masa-masa pembangunan mall, sering terjadi peristiwa janggal seperti tanah yang tidak bisa diambil meskipun sudah menggunakan mesin ekskavator. Ada juga rerumputan yang tidak bisa dipotong, sampai listrik yang baru mau menyala setelah diberi kembang 7 rupa. Cerita juga berkata bahwa ada toilet mall di lantai 1 punya penunggu. Makhluk itu akan menemani cleaning service yang kebetulan mendapat giliran piket terakhir. Caranya dengan menyerupai pengunjung yang berada di dalam bilik kamar mandi. Setelah ditunggu lama oleh cleaning service, dia tidak pernah keluar sampai yang menunggu pun bosan sekaligus ketakutan.